Rahayu. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali di kegiatan Yayasan Raket Prasaja, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian, dan pengembangan budaya Nusantara. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang prosesi perkawinan. Nah, di dalam tradisi Jawa atau dalam budaya Jawa, ini bagaimana tentang prosesi perkawinan? Ini barangkali Mas Hadi ini mau nanya-nanya karena punya putri ini yang nantinya tentunya suatu saat entah kapan akan mau tidak mau kan akan mengawinkan putrinya ini bagaimana Mas Hadi? Silakan Mas Hadi. Yang saya ingin tanyakan, proses perkawinan itu kan pertama ada istilah nakokno kan itu. Itu apakah cari hari apa golek dino gitu? Kan biasanya golek hari baik sih, golek nakokno ngocek ditompo. Nah, gimana? Terima kasih Mas Hadi. Dalam prosesi perkawinan dalam adat Jawa atau tradisi Jawa, memang yang pertama itu adalah prosesi nakokni. Ya. Prosesi nakokni ini, apalagi pada zaman dulu, itu dulu perkenalan antara remaja putri dan remaja putra itu tidak seperti sekarang. Sekarang kan media untuk kenalan ini kan banyak ini, mulai media sosial ya, entah itu Facebook, Instagram, WA dan sebagainya. Dulu itu kan terbatas media untuk kenal ya pada waktu itu. Sehingga prosesi pertama yang di dalam tradisi Jawa itu adalah prosesi nakokni. Nah, prosesi nakokni ini apakah harus mencari hari baik? Ya tentunya dalam konsep Jawa semua hari itu kan baik. Tetapi hari baik untuk si A, si B, si C kan tidak sama. Tidak sama. Ya. Sehingga tentunya nakokni ini belum, dalam mencari hari baik ini belum mencari hari baik untuk kedua belah pihak. Cukup hari baik dari si keluarga ini, calon pengantin pria. Ini masih calon nih. Calon ya, karena nakokni belum tentu diterima gitu. Nah, jadi belum tentu diiyakan oleh nakokni tadi. Sehingga kalau dalam prosesi nakokni ini biasanya yang datang juga bukan keluarga inti dari calon pengantin pria. Sehingga orang Jawa bilang ada namanya tradisi congkokan. Congkok itu penyangga. Jadi bukan inti. Sehingga dalam prosesi congkokan atau nakokni ini biasanya minta tolong orang lain. Dalam artian apa? Kalau ditolak itu nggak malu gitu. Di sini namanya pakai istilah congkok atau narahubung, penghubung, narahubung. Nah ini harinya tidak terlalu belum termasuk hari sakral ini. Nah baru setelah congkokan nangkokne tadi, terus biasanya dari pihak keluarga calon pengantin putri ada istilahnya balik ke omongan. Balik ke omongan ya. Jadi tadi pakai congkokan, jadi memakai orang lain. Jadi tidak langsung. Sebagai contoh, saya mau nakokne calon istrinya anak saya. Ini saya tidak langsung saya yang ngomong. Bahkan kadang-kala dari keluarga bapak ibu si calon pengantin pria malah nggak ikut, kadang-kadang malah. Kadang-kadang nggak ikut boleh. Kalau dulu malah nggak ikut. Kalau tradisi-tradisi lama itu nggak ikut.
bapak ibu dari calon pengantin pria itu tidak ikut. Ya, si calon pengantin pria ini masih calon, terus didampingi sang congkok yang dipercaya oleh bapak ibunya si calon pengantin pria. Nah kok nih ke pihak calon pengantin wanita. Ini konsepnya congkokan. Tapi kalau saat ini, karena kalau dalam dulu itu kan biasanya kan kadang-kadang remaja putra dan remaja putri ini calon pengantin kadang-kadang cuman sekedar tahu tapi belum kenal. Ya. Zaman dulu sekedar tahu tapi belum kenal. Kalau sekarang kan enggak. Kadang-kadang udah pacaran bertahun-tahun. Nah, jadi secara otomatis pasti diterima gitu loh. Wong sudah pacaran bertahun-tahun. Malah kadang-kadang yang mendesak itu malah pihak dari calon pengantin putri. Udah pacaran lama. Biasanya kalau nggak ditakokne kan dia malu ke tetangga. Anak perempuannya kok runtang-runtung sama pacarnya tapi kok belum ditakokne, kan malu dia. Kadang-kadang malah yang mendesak itu dari pihak keluarga putri. Yang mendesak itu otomatis diterima, yang mendesak malah pihak putri. Kalau zaman dulu kan enggak, belum tentu diterima. Karena cuma sekedar tahu. Belum saling mengenal, kadang-kadang baru sekedar tahu. Sehingga kadang-kadang congkokan. Jadi karena konteks zaman sudah berbeda, saat ini kadang-kadang bapak ibu dari calon pengantin pria pun ikut nggak apa-apa. Tapi tetap kita harus pegang tradisi, sing nakok nih tetap congkok. Bukan bapak ibunya sendiri yang ngomong gitu loh. Tetap congkok. Nah di situ akhirnya sana ke pihak perempuan ya, terus nakok nih. Setelah itu nanti ada prosesi balik ke omongan. Balik ke omongan, temamnya balik ke omongan itu bisa dua alternatif, bisa diterima, bisa ditolak. Kalau ditolak ya sudah selesai, ditolak kok. Nah, kalau diterima ada prosesi berikutnya. Ada prosesi lamaran. Nah, setelah prosesi lamaran biasanya ada prosesi ngenger. Nah, prosesi ngenger ini biasanya setelah lamaran, yaitu calon pengantin pria ini ngenger ke keluarga si pengantin perempuan. Ini bisa sekian lama, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun ngenger. Calon pengantin pria itu ngenger di tempat keluarga calon pengantin perempuan, kerja di situ, ngenger, tidur di situ, tetapi tidak satu kamar, belum. Ini ngenger, ya dia bekerja di situ, di keluarga putri. Nah sekarang prosesi ngenger ini dipercepat sekarang ini. Kadang-kadang cuma beberapa jam menjelang midodareni tadi. Prosesi lamaran terus prosesi ngenger, suwito. Karena nanti kalau sudah menjadi suami istri kan si perempuan kan diboyong. Kata kawin itu kata boyong. Diboyong ke keluarga pria. Kecuali dari pihak perempuan itu namanya meminta. Meminta supaya karena umpamanya dia anaknya cuma 1 perempuan, ya. Dia ingin anaknya tidak diboyong. Ini minta. Ini tukoni. Ono tukoni, dan proses ini di Bali masih ada ini. Jadi mamnya ada seorang keluarga yang anaknya cuma 1 putri lagi. Secara tradisi kan harus diboyong ke pihak laki-laki. Tapi kan anaknya cuma 1 putri. Akhirnya dia meminta kepada pihak keluarga pria itu supaya malah pihak prianya yang masuk ke pihak perempuan. Ini ada tukon nih. Tukon itu apa ya? Biasanya ada tata cara tukon. Tukonnya itu bukan dengan material, biasanya tidak dengan nominal duit gitu loh. Ada prosesi tukon. Tradisi seperti itu.
Jadi ada prosesi lamaran, ngenger ya. Nah, setelah prosesi tadi ya, setelah nakokne dengan congkokan terus balik ke omongan. Nah, setelah itu kan lamaran. Nah, di sela-sela ini kan karena sudah diterima, akhirnya mereka antar keluarga kan saling mengenal. Saling mengenal. Oh, ternyata wetonnya si calon pengantin pria ini, calon pengantin wanita ini, wetonnya ini. Terus mereka menghitung salaking rabi. Nah, ini salaking rabi. Rabi ini adalah prosesi perkawinan rabi ya. Dihitung salaking rabi. Nah, dalam penentuan hari salaking rabi ini ya, ini yang menentukan adalah pihak keluarga wanita yang punya hak. Tetapi tetap harus menghormati naase dino apese dari keluarga pria. Dino apes biasanya hari kematian entah orang tuanya atau kakek neneknya ya. Nah, ini namanya dino apes. Nah, kalau awal tadi kenapa kok tidak dengan penentuan hari yang sakral? Karena kan belum saling tahu. Wetonnya calon pengantin pria apa, wetonnya calon pengantin pria wanita apa kan belum tahu. Nah, setelah balik ke omongan dari pihak keluarga wanita baru mereka saling tahu. Baru dihitung kira-kira nanti harinya lamaran hari apa. Terus setelah itu nanti pawiwahan prosesi upacara pernikahannya kapan. Nah, itu baru dihitung. Nah, ini cara menghitung harinya di video kita lain sudah kita sampaikan. Nanti para pemirsa bisa simak lagi cara menghitung hari, mencari hari baik untuk perkawinan. Sehingga telah balik ke omongan, lajeng lamaran, ngenger, baru pawiwahan atau pesta perkawinan. Nah, di situ biasanya ada malam midodareni. Nah, ini prosesinya. Ada malam midodareni, terus setelah itu ada siraman. Kalau calon pengantin tadi itu barep ya, ini ada prosesi bubak kawah. Kalau yang jadi pengantin itu adalah yang terakhir, itu ada prosesi tumpak punjen. Nah, ini biasanya prosesi siraman. Nah, satu prosesi ada beberapa daerah prosesi tumpak punjen atau bubak kawah ini biasanya didahulukan setelah siraman, baru panggih. Tapi ada juga di beberapa daerah ini prosesi siraman, terus nanti selang beberapa waktu itu panggih. Nah, karena saat ini masyarakat Jawa banyak yang beragama Islam, biasanya setelah prosesi siraman terus akad nikah. Nah, setelah akad nikah, baru setelah itu adalah prosesi panggih. Nah, dalam prosesi panggih ini ada beberapa upacara, umpamanya ada upacara midek tigan, mecah ndok, terus sawatan gantal ya. Ada sindur binoyong ya, diboyong pakai sindur itu selendang sindur ya. Terus panggih, terus lajeng ada dulangan ya, ada sungkeman ya, dan lain-lain, termasuk malamnya ini ketika midodareni tadi, tengah malamnya ada prosesi nebus kembar mayang. Jadi kalau kita ulang lagi, lamaran, ngenger ya,
Setelah itu midodareni sorenya, malamnya nebus kembar mayang. Biasanya ada prosesi siramannya. Ini siramannya ini bisa ini sebelum midodareni. Jadi siramannya itu pagi, sorenya midodareni, malamnya nebus kembar mayang. Esok paginya itu panggih, tapi sebelum panggih karena masyarakat Jawa saat ini banyak yang beragama Islam, itu akad nikah dulu. Akad nikah baru panggih. Nah, di upacara panggih tadi ada midak tigan, ada sawatan gantal, ada sindur binayang, ya. Terus ada sungkeman, ada dulangan, ya, dan macam-macam. Ini prosesi perkawinan. Ya. Nah, dari prosesi perkawinan ini ada yang Mas Hadi ingin tanyakan ini. Nah. Ini saya tanyakan kan biasanya kalau orang nikah itu kan ada danyang itu loh. Yeah. Kan katanya nggak boleh kalau yang sudah nikah, harus anak perempuan yang belum nikah. Apakah betul itu? Oh, jadi kalau untuk ke pedanyangan ya, ini biasanya sebelum upacara pernikahan, sebelum upacara mantu. Ini biasanya dari keluarga perempuan. Ini kan jauh-jauh hari sebelumnya, ini biasanya calon pengantin tadi ini meminta restu ke pedanyangan, ke sesepuh-sesepuh. Calon pengantin perempuan juga ke pedanyangan di desanya, di sesepuh desanya. Si calon pengantin pria juga sama, minta doa restu ke sesepuh di desanya. Nah, terus ini jauh hari. Terus setelah itu mamanya jelang hari perkawinan, ini dari pihak keluarga itu minta doa restu ke pedanyangan, ke sesepuh-sesepuh yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ini ke pedanyangan tadi. Jadi, setelah itu biasanya kalau di desa itu kan upacara-upacaranya kan banyak ya. Misalnya mulai membuat pawonan. Nah, ini termasuk prosesi juga. Jadi membuat pawonan itu ya, terus membuat ini BKTP. Ya. Terus membuat BKTP, terus membuat ini pisang yang masih mentah itu yang ditaruh di depan itu ya. Ini kan termasuk rangkaian dari BKTP. Ya. Ada lagi Mas yang ditanyakan Mas? Kalau masalah itu kan biasanya kan ada seperti sajen. Nah, itu biasanya berapa sajen yang di mantenan itu? Kalau sajen itu tiap desa berbeda. Tentunya di setiap pedanyangan tadi kan butuh sajen. Ada yang satu desa itu yang merupakan pedanyangan dan petilasan itu ada yang sampai 9 ya. Terus ada yang cuman 5 ya. Biasanya kan 4 keblat, sekawan keblat 5 pancer itu ya, itu ada sajennya. Terus itu juga ada sajen yang ada di di Kwadi ya, tempat pawiwahan, terus sajen yang ada di Pawon, terus sajen di Pedaringan. Ya, ini biasanya seje desa mawa cara. Ya. Tapi yang pasti itu biasanya kan di depan ya ada sajennya, terus setelah itu waktu di BKTP tadi, setelah itu di tempat pawiwahannya, upacaranya itu ya. Setelah itu di Pedaringan, di Pawonan, terus biasanya juga di di Jayengan. Jayengan itu yang membuat minuman. Wedang. Nah, tapi ada juga di beberapa desa itu yang Pawonan sama Jayengan ini jadi satu. Ada, tapi ada juga yang berbeda. Karena kalau Pawonan ini biasanya kan banyak yang ibu-ibunya. Tapi kalau Jayengan kan biasanya bapak-bapak yang membuat itu.
Jadi sajennya berbeda juga ada, terus pedaringan ya, itu sendiri ya. Jadi, sehingga supaya yang diharapkan semuanya bersinergi, sehingga kadangkala kejadian itu orang adang ya, adang itu masak nasi itu kadang-kadang sampai nggak mateng. Nah, ada kejadian seperti itu ya. Atau kan seringkali juga ada peristiwa-peristiwa yang di luar nalar kita. Kadang-kadang yang sinoman yang kerja gotong royong itu ada konflik. Karena pengaruh sesuatu yang niskala tadi, sesuatu yang tidak nampak tadi gitu loh. Nah, cuman kalau saat ini kan seringkali kan tinggal catering. Nah, ya, jadi kadang-kadang ya itu memang ada beberapa. Bahkan kalau dengan catering, tapi sebenarnya kalau dalam tradisi Jawa walaupun catering kan tempat-tempat tertentu tetap harus ada. Ya cuman menjadi satu lah istilahnya, karena catering kan tinggal terima mateng, tinggal siap saji kan begitu. Yaitu sajennya, dan sajen ini kan termasuk bentuk persembahyangan tadi. Nah, termasuk sembah rogo tadi ya. Karena dalam konteks ragawi. Ini Mas Hadi ada link? Itu dulu. Nah, para pemirsa yang hormati, nah ini tentang prosesi perkawinan. Agak panjang memang kalau dalam prosesi perkawinan Jawa, panjang waktunya gitu loh. Karena dari nakokne, ya, dari nakokne kembali ke omongan tuh waktunya bisa sekian bulan. Loh. Tidak mungkin banyak saat ini dari pihak pria nakokne terus besok dibalas kan, nggak mungkin. Biasanya butuh waktu. Pokoknya tanggal sudah ditetapkan hari itu, tapi ada yang kejadian orang tuanya meninggal, itu gimana? Ya, kalau hari H sudah ditentukan, terus orang tuanya meninggal. Nah, ya, hari H sudah ditentukan orang tuanya meninggal. Ini kalau di dalam istilah Jawa ada yang namanya kawin mayit. Nah, kawin mayit ini kalau di dalam karena saat ini masyarakat kita banyak yang beragama Islam, ini sekaligus itu nanti yang tanda tangan di buku nikahnya itu orang tuanya. Tapi karena udah jadi mayit itu cap jempol saja. Jadi cap jempol bapaknya yang meninggal tadi gitu loh. Nah, tetapi kawin mayit ini kalau di dalam budaya Jawa tidak hanya yang meninggal itu bapaknya. Termasuk kalau yang meninggal itu ibunya bisa kawin mayit. Dalam artian apa? Upacara perkawinan, pembacaan sumpah janji tadi ya. Kalau di dalam Islam akad nikah ya. Jawa kan itu tadi pembacaan surat pernyataan sumpah dan janji tadi di depan mayat kunarpo ya. Mayat itu kan bahasa Arab ya. Kalau bahasa Jawanya kan layon atau kunarpo orang tuanya. Kalau umpamanya yang meninggal bapaknya dalam konteks agama Islam tadi yang tanda tangan di buku nikahnya tuh bapaknya walaupun sudah jadi mayit akhirnya cap jempol. Nah, ini atau kalau seringkali bisa jadi itu perkawinannya diundur setahun ke depan, karena di dalam tradisi Jawa ini ketika ada keluarga yang meninggal ini tidak boleh ada pesta sampai bergantinya tahun. Jadi kalau tidak terjadi prosesi perkawinan kawin mayit ya, kawin kunarpo ya, otomatis hari perkawinannya ditunda sampai berganti tahun. Dari Mas Hadi ada tanya lagi? Berarti berganti tahun itu habis suro? Ya, kalau di dalam budaya Jawa setelah berganti suro atau bulan Badrawarna. Nih. Itu dulu nanti. Nah, coba jadi kalau prosesi perkawinan lagi ketika sebelum panggih ya,
sebelum panggih itu ada prosesi lagi sebenarnya, ada prosesi namanya kirap. Jadi kalau jauh-jauh hari ini kan calon pengantin putri ya minta doa restu kepada sesepuh leluhur pedanyangan di desanya, si pria juga gitu. Tapi pada hari H ini si calon pengantin pria itu juga kirap keliling desa. Keliling desa diarak ya oleh rombongan. Tapi saat ini saya lihat sudah tidak ada lagi nih. Kirap sekarang banyak kirapnya paling banter terolah cuman 20 meter sekarang. Temu manten pas temu manten. Kalau dulu enggak, kirap tuh keliling desa. Keliling desa ketika melewati pedanyangan atau petilasan luhur desa tersebut, si pengantin pria itu berhenti. Meminta doa restu. Jadi secara nyata pengantin pria tadi mengumumkan kalau si A ini adalah calon suaminya si B, anaknya si C. Ya. Ini secara niskala minta doa restu pada leluhur di kampung tadi kalau dia akan mengawini, memboyong perempuan namanya A, anaknya B. Ada kirap di situ. Nah, sebelum menuju kalau rumahnya jauh, ya, rumahnya jauh, ini rombongan pengantin pria, ya, untuk menuju rumahnya pengantin wanita, ini harus menyiapkan cok bakal, sejumlah berapa sungai yang dia lewati, ya, atau bahkan ada yang tradisi berapa perempatan yang harus dilewati. Waduh. Nah, ini kalau rumahnya jauh. Nah, kalau di Jawa Tengah banyak. Banyak, cuman kadang-kadang terus diringkes jembatan yang besar saja. Nah, jadi tidak harus jembatan kecil-kecil. Perempatan ya cuman perempatan yang besar saja. Diambil kalau jauh ya diambil umpamanya cuman 7 aja. Atau 9 aja dipilih. Tapi kalau nggak terlalu jauh kadang-kadang walaupun sungai kecil pun ditaruh. Cok bakal terus biasanya juga melepas ayam. Nah, Mas Hati tahu tapi tadi bingung mau nanya apa. Cok bakal sama melepas ayam. Ya. Kalau jembatannya kecil ya cukup cok bakal aja. Kan cok bakal juga ada telurnya. Tapi kalau yang sungai besar, jembatan besar itu ada sambil melepas ayam. Ayamnya harus jago. Oh, ini melambangkan yang calon pengantin pria tadi. Kalau ayamnya nggak dilepas, terus dikasihkan orang gitu gimana? Sebenarnya harus dilepas perkara lepas sebentar terus diambil orang tadi. Kan jadi tidak boleh dilongking, enggak. Jadi tetap dilepas. Makanya saya lepas ini Mas Hati di situ, lepas langsung ditangkap enggak apa-apa. Saya kalau pemikiran saya dilepas langsung kabur, kalau ditubruk motor kan eman. Iya enggak apa-apa, dilepas sebentar gitu. Ini prosesnya seperti itu. Nah, saat ini udah mulai jarang ini dalam mengiring calon pengantin pria itu bawa cok bakal terus melepas ayam, itu sudah mulai jarang saat ini. Setelah panggih ya, terus prosesi panggih selesai semua. Nah, itu bisa jadi upacara tumpak punjen ya. Kalau tumpak punjen cenderung dilaksanakan setelah upacara panggih. Tapi kalau upacara mbubak kawah ini biasanya cenderung dilakukan sebelum panggih biasanya. Tapi siji desa mawa cara, sehingga kalau desa lain yang berbeda ya silakan. Dan itu bukan suatu kesalahan. Nah, setelah semua acara selesai, biasanya ada lagi namanya upacara pemberian nama tua. Nah, ini sudah kita bahas juga di video kita ya, yang berjudul Negara Garis Miring Pemerintah Harus Mengakomodir Tradisi Nama dan Wangsa dalam Budaya Jawa. Ini pemberian nama tua diumumkan. Yang mengumumkan juga sesepuh kampung. Nah, dalam panggih tadi yang memimpin prosesi perkawinan juga harus sesepuh. Dan
yang memimpin wanitanya yang sudah luas. Saya betul-betul wanti-wanti kepada pemirsa, kalau ada melaksanakan upacara prosesi perkawinan Jawa, jangan sampai yang memimpin prosesi perkawinan itu adalah juru riasnya, jangan. Apalagi juru riasnya masih muda, nanti akan kena tuah pengantin, kasihan. Usahakan yang sesepuh, ya, yang benar-benar sepuh, yang perempuannya sudah luas, yang sudah betul-betul mampu pengendalian hawa nafsunya. Karena secara logika ini pengantin ini kan remaja putri dan remaja putra. Ini nafsunya, yang namanya anak muda itu kan libidonya, nafsunya kan masih sangat tinggi. Nah, kalau yang memimpin prosesi perkawinan itu juga masih muda, itu kan tidak mampu. Akhirnya terjadi mengalat-alat mubaling hardaning nafsu, hardaning. Nah, ini akan terjadilah tuah pengantin. Sehingga saya himbau, saya sarankan kepada para pemirsa, kalau melaksanakan prosesi perkawinan, usahakan yang memimpin prosesi perkawinan jangan sampai juru rias. Juru rias punya tugas sendiri, apalagi jangan sampai waria atau bencong. Kalau ada bencong yang punya salon, kan sebagai juru rias ya, beri tugas sebagai juru rias. Jangan disuruh menjadi pemimpin prosesi perkawinan. Kurang elok nantinya. Harus betul-betul sesepuh dan yang perempuannya sudah luas atau sudah menopause. Ini prosesi perkawinan. Nah, apalagi ini Mas Hadi punya anak perempuan yang pertama ya Mas Hadi ya. Nanti mau tidak mau kan tetap mantu ini. Ini harus paham ini. Kalau yang dipingit itu gimana, Rom? Oh iya, ya dipingit itu sebelum rias toh ini. Ya. Biasanya pengantin itu memang dipingit, tidak boleh ketemu. Nah, tapi saat ini upacara pingit itu pun juga diringkas, sudah pacaran. Pacaran udah sekian tahun. Dulu kan tidak dipingit. Dan biasanya calon pengantin pria dan calon pengantin putri ini puasa, bukan siam, puasa. Jadi calon pengantin putra puasa, calon pengantin putri puasa, terus juru riasnya, juru paesnya juga puasa. Sehingga pada zaman dahulu yang teknologi kecantikan belum seperti sekarang, masih dengan kesederhanaan, juru paes ini benar-benar orang yang kuat tirakate, sehingga mampu memunculkan aura kecantikan secara alami. Istilahnya pun istilahnya inner beauty, kecantikan dari dalam. Karena pada waktu itu teknologi kecantikan belum sehebat sekarang. Kalau sekarang juru rias ini kadang-kadang tidak pernah tirakat. Karena mereka mengandalkan apa? Mengandalkan wedak pupur, mengandalkan teknologi kecantikan. Wah, saat ini teknologi kecantikan udah luar biasa sekarang ini. Tidak perlu tirakat kayak dulu. Tetapi sehingga kecantikan tidak alami. Kecantikan karena teknologi kecantikan. Kalau zaman dulu enggak. Betul-betul juru paes tadi, calon pengantin pria tirakat, calon pengantin putri tirakat, juru paesnya tirakat. Sehingga pada waktu dulu yang teknologi kecantikan belum seperti saat ini, ya, peralatan misalnya kecantikan belum saat ini, waktu itu mampu memunculkan inner beauty, kecantikan dari dalam. Sehingga orang dulu seringkali pengantinnya mangklingi, ya, rojo sedino, raja sehari. Jadi mangklingi. Nah, saat ini tidak mangklingi, kecantiknya karena polesan. Nah, ketika kita bicara kesakralan prosesi perkawinan, pengantin ini rojo sedino raja sehari. Jadi tidak boleh pengantin itu pas prosesi itu terus potret gaya bebas. Tidak boleh. Raja kok mosok koyok pelawak. Tidak boleh.
Ini banyak saya lihat di beberapa tempat ini ya terbawa apa ya, akhirnya upacara perkawinannya tidak lagi sakral. Kenapa? Karena itu tadi pengantinnya pas potret gaya bebas, apa modalnya kayak pelawak gitu. Padahal dia sebagai raja, pengantin itu rojo sedino, raja sehari, tidak boleh potret dengan gaya yang aneh-aneh gitu. Ini saya mau tanya lagi. Yeah. Kalau seumpamanya ada punya 2 orang anak, sama-sama perempuannya, tapi yang jadi manten anak kedua, nah itu kata orang-orang ngasih apa, sari, ngelangkai, itu gimana? Nah, ini bisa jadi apa namanya, anaknya perempuan-perempuan, jadi yang dilangkai itu Mbak Yu. Ada juga yang dilangkai itu Mas. Nah, ini biasanya ada upacara tersendiri, upacara tebusan, tebusan langkaan. Kalau yang dilangkai itu sejenis, banyak laki-laki atau perempuan-perempuan, jadi ada tebusan langkaan. Tapi kalau yang menikah perempuan yang dilangkai itu Mas, kakak laki-laki, itu ada namanya tebusan gendongan. Jadi kakaknya yang dilangkai tadi, yang laki-laki tadi gendong adiknya. Gendong adiknya. Nah, setelah itu ada tebusannya. Nah, ketebusannya biasanya tergantung di desa itu tradisinya beda-beda. Ada yang tebusannya itu pakaian sak pengadek. Ya. Kalau laki-laki ya pakaian sak pengadek, mulai dari tutup kepala ya sampai sandal, sampai sepatu. Kalau tebusannya itu ke perempuan itu beda lagi. Ada apa? Mulai dari penutup kepala ya sampai kaki plus perhiasan. Karena perempuan kan pakai perhiasan. Entah itu kalung, entah itu cincin. Itu ada tebusan langkaan namanya. Dan setiap desa tradisinya siji desa mawa cara. Nih, Mas ada lagi? Itu dulu. Baru dengar saya ada yang digendong itu. Oh, itu biasanya yang dilangkai itu kalau laki-laki. Yang langkai adik perempuan. Jadi namanya kakak itu kan tetap gendong adik tadi. Ya digendong berapa langkah itu. Tapi adiknya tadi memberi tebusan langkaan juga. Bahkan sak pengadek. Kalau yang dilangkai perempuan malah tambah lagi plus perhiasan. Oh, gendongnya enggak jauh Pak ya? Enggak. Bukan cuma upacara pas upacara tadi. Lah kalau jauh ya kalau kecek Pak, kalau gemuk. Ya biasanya pakai simbolik aja. Kayak tadi saya katakan sindur binayang tadi. Nggih, Mas. Nggih, sampun niku mawon. Nah, para pemirsa yang saya hormati, ketika bicara prosesi perkawinan adat Jawa itu seje desa mawa cara, dan mawa tadi saya katakan mawa itu hidup. Kalau mati namanya areng. Sehingga ketika bicara seje desa mawa cara ya otomatis ada dinamika. Tradisi dari tiap desa itu berbeda. Sehingga yang saya sampaikan tadi masih dalam bentuk apa? Sesuatu yang secara umum. Perkara di desa para pemirsa kok begini lah, itu ya itu tadi seje desa mawa cara, dan mawa iku urip, mawa itu hidup. Kalau mati namanya areng. Namanya hidup berarti ada dinamika yang dinamis. Nah, para pemirsa kalau mau nambahi atau mau bertanya silakan di kolom komentar, nanti bisa kita bahas di lain kesempatan. Ini Mas Tati bener sudah nggak ada yang tanya lagi? Ya baik para pemirsa, barangkali sampai di sini dulu bahasan kita saat ini tentang prosesi perkawinan. Nanti tidak menutup kemungkinan dalam prosesi tadi umpamanya nebus kembar mayang itu satu konten tersendiri bisa. Bubak kawah, tumpak punjen satu konten tersendiri bisa. Karena ini tadi yang kita sampaikan masih dalam bentuk global. Ya. Bila mana ada kekurangannya kami mohon maaf ya. Bila mana ada kata-kata kami yang tidak berkenan ya, kami mohon maaf, mohon dimaklumi. Dan bila mana ada tata krama kami yang kurang memadai, kami
Mohon dimaklumi, dimaafkan juga. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Terima kasih. Rahayu. Rahayu.